Merumuskan kebutuhan personil tim penjualan. Outline. 1. Kebutuhan dan sasaran penjualan diidentifikasi sesuai dengan rencana penjualan. 2. Kompetensi dan tingkat kemahiran personil yang ada dibandingkan dengan kebutuhan dalam penentuan kesenjangan personil. 3. Prosedur dan kebijakan penjualan dikembangkan sesuai dengan rencana bisnis organisasi. 4. Persyaratan dan kriteria jabatan dirumuskan dalam deskripsi jabatan dan tanggung jawab tim. Tujuan. 1. Peserta dapat mengetahui kebutuhan dan sasaran penjualan diidentifikasi sesuai dengan rencana penjualan. 2. Peserta dapat melakukan kompetensi dan tingkat kemahiran personil yang ada dibandingkan dengan kebutuhan dalam penentuan kesenjangan personil. 3. Peserta dapat mengetahui prosedur dan kebijakan penjualan dikembangkan sesuai dengan rencana bisnis organisasi. 4. Peserta mengetahui persyaratan dan kriteria jabatan dirumuskan dalam deskripsi jabatan dan tanggung jawab tim. 1. Kebutuhan dan sasaran penjualan diidentifikasi sesuai dengan rencana penjualan. Kebutuhan dan sasaran penjualan diidentifikasi sesuai dengan rencana penjualan. Artinya, seorang sales manager harus mampu menerjemahkan rencana penjualan, sales plan, menjadi target operasional yang jelas dan terukur. Lalu dari target tersebut ditentukan kebutuhan sumber daya, yaitu tim penjualan. Jadi bukan hanya membaca target dari perusahaan, tetapi menguraikannya menjadi apa yang harus dikerjakan di lapangan. 1. Analisis rencana penjualan, sales plan analysis. Ambil data dari rencana penjualan perusahaan, target omset, target unit, periode waktu, tahun atau bulan, wilayah pemasaran, segmen pelanggan, jenis produk. Tujuan tahap ini memastikan Anda memahami apa yang harus dicapai perusahaan, bukan hanya angka targetnya. Contoh, target tahunan sama dengan 9 miliar rupiah. Wilayah Jawa Barat, segmen, toko retail, dan proyek. 2. Turunkan target menjadi target operasional, ini inti kompetensinya. Target uang harus diubah menjadi kegiatan lapangan. Langkah 1. Hitung jumlah transaksi. Misal, 9 miliar rupiah dibagi 3 juta rupiah sama dengan 3.000 transaksi per tahun. Langkah 2. Hitung kebutuhan prospek. Gunakan closing rate, rasio penutupan, misal closing rate sama dengan 20%. Satu closing dari 5 prospek. 3.000 dibagi 20% sama dengan 15.000 prospek. Langkah 3. Hitung kebutuhan kunjungan. Jika satu prospek memerlukan satu kunjungan, sama dengan 15.000 kunjungan per tahun. Sekarang target sudah berubah menjadi aktivitas kerja nyata. 3. Hitung kapasitas tenaga sales, workload analysis. Cari produktivitas rata-rata tenaga penjual, misal 7 kunjungan per hari, 22 hari kerja per bulan, 12 bulan. 7 dikali 22 hari dikali 12 bulan sama dengan 1.848 kunjungan per sales per tahun. 4. Tentukan jumlah personil. 15.000 dibagi 1.848 sama dengan 8,1 dibulatkan menjadi 8-9 tenaga sales. Inilah bukti bahwa kebutuhan personil sesuai rencana penjualan bukan asumsi. 5. Tentukan struktur tim, penting bagi asesor. Tidak cukup jumlah orang, Anda harus menentukan fungsi. Ini membuat kerja lebih produktif, efektif, tanpa menambah banyak orang, efisien. 6. Penetapan target bertingkat, target deployment. Agar terkontrol, tahunan dibagi menjadi bulanan, dibagi mingguan, dibagi harian, dibagi per sales. Contoh, 9 miliar per tahun sama dengan 750 juta per bulan, jika 9 sales sama dengan 83 juta per bulan per sales, sama dengan 3,7 juta per hari per sales. Sales tahu target hariannya, kontrol mudah. 1. Pengendalian, agar efektif, yang dipantau bukan hanya omset, tetapi aktivitas. Wajib ada rencana kunjungan, visit plan, laporan kunjungan, call report, pipeline penjualan, rasio konversi. Visit menjadi prospek, menjadi closing. Kenapa? Karena omset adalah hasil, aktivitas adalah penyebabnya. 2. Efisiensi operasional agar biaya rendah. Lakukan 1. Pembagian wilayah, territory management. 2. Rute kunjungan tetap, route planning. 3. Prioritas pelanggan, ABC Customer atau Pareto 80-20. 4. Follow up via telepon atau WA sebelum kunjungan. 5. Fokus ke pelanggan potensial tinggi. Dampak, waktu perjalanan turun, biaya operasional turun,
closing rate naik. 9. Evaluasi berkala. Setiap bulan lakukan analisis, produktivitas per sales, rasio closing, jumlah kunjungan, kontribusi wilayah. Jika tidak tercapai, berarti perbaiki strategi, bukan langsung tambah sales. 2. Kompetensi dan tingkat kemahiran personil yang ada dibandingkan dengan kebutuhan dalam penentuan kesenjangan personil. Kompetensi dan tingkat kemahiran personil yang ada dibandingkan dengan kebutuhan dalam penentuan kesenjangan personil. Artinya, Anda harus mampu menentukan kompetensi apa saja yang dibutuhkan untuk mencapai target penjualan, mengukur kemampuan tim sales saat ini, membandingkan keduanya, menentukan gap atau kekurangan, menentukan tindakan, pelatihan, coaching, reposisi, atau rekrutmen. Jadi bukan langsung target tidak tercapai, dibagi tambah sales. Seringnya masalah bukan jumlah orang, tetapi kompetensi yang tidak sesuai. 1. Tentukan standar kompetensi yang dibutuhkan, required kompetensi, ambil dari strategi perusahaan, jenis produk, tipe pelanggan, B2B, B2C, proyek atau distributor. Contoh kebutuhan kompetensi. Kemampuan prospecting, negosiasi, pelayanan pelanggan. Tidak semua sales harus sama. Misalnya, hunter kuat prospecting dan closing, account kuat relasi dan pelayanan. 2. Ukur kemampuan tim sales saat ini, actual competency assessment. Ini yang sering tidak dilakukan. Cara praktis yang dinilai kompeten adalah 1. Observasi kerja lapangan, visit sales coaching. Supervisor ikut kunjungan, nilai langsung. 2. Analisa data kinerja. Gunakan indikator, Tiga, skill matrix, matriks kompetensi. Nilai tiap sales skala 1-5. Contoh, 3. Bandingkan dengan kebutuhan, gap analysis. Bandingkan standar yang dibutuhkan versus kemampuan aktual. Contoh, perusahaan butuh closing rate minimal 25%. Fakta, rata-rata tim sama dengan 12%. Artinya, masalah bukan jumlah sales, masalah kompetensi closing dan negosiasi. Inilah yang disebut kesenjangan personil atau personnel gap. Jenis gap yang biasanya muncul adalah skill gap, jumlah personil gap, penempatan wilayah gap, pengalaman industri gap. 4. Tentukan tindakan, ini yang dinilai efektif dan efisien. Urutan tindakan yang benar adalah 1. Coaching, paling efisien. Supervisor mendampingi kunjungan. 2. Pelatihan, training, jika banyak sales lemah di skill yang sama. 3. Reposisi, sales relasional menjadi account management, sales agresif menjadi akuisisi pelanggan. 4. Tools atau sistem, CRM, skrip presentasi, proposal standar. 5. Rekrutmen opsi terakhir. Dilakukan hanya jika kapasitas kerja memang kurang. Banyak perusahaan langsung lompat ke rekrut, ini tidak efisien, biaya tinggi. Hasil belum tentu naik. 5. Cara agar efektif. Efektif sama dengan target tercapai. Lakukan coaching mingguan, review pipeline, role play negosiasi, monitoring rasio konversi. Fokus ke indikator utama. Visit, prospek, closing, repeat order. Jika salah satu rendah, itulah area kompetensi yang diperbaiki. 6. Cara agar efisien. Efisien sama dengan peningkatan hasil tanpa menambah biaya besar. Prakteknya, pelatihan internal bukan eksternal. Supervisor sebagai coach. Standar skrip penjualan. Sharing best practice sales terbaik. Rotasi wilayah bukan tambah orang. Sering terjadi, satu sales bagus bisa mengajari 5 sales lain. Omset naik tanpa rekrut. 3. Prosedur dan kebijakan penjualan dikembangkan sesuai dengan rencana bisnis organisasi. Prosedur dan kebijakan penjualan dikembangkan sesuai dengan rencana bisnis organisasi. Berarti, Anda menerjemahkan strategi bisnis perusahaan menjadi aturan operasional yang dipakai oleh tim sales sehari-hari. Contoh, jika strategi perusahaan sama dengan ekspansi pelanggan baru, maka prosedur harus mendukung akuisisi pelanggan, bukan hanya menjaga pelanggan lama. 1. Pahami rencana bisnis,
Business alignment. Pertama, Anda harus membaca rencana bisnis organisasi. Perhatikan 5 hal utama. Target pertumbuhan, growth, atau maintain, atau penetrasi. Segmen pasar prioritas. Jenis produk unggulan. Model distribusi, direct, distributor, project, atau online. Margin keuntungan yang diinginkan. Kenapa penting? Karena SOP sales yang tidak mengikuti strategi bisnis akan membuat sales aktif bekerja, tetapi perusahaan tidak mencapai tujuan bisnis. 2. Tentukan tujuan prosedur penjualan. Prosedur dibuat untuk mengatur proses penjualan dari awal sampai akhir. Alur standar, prospecting, mencari pelanggan, kualifikasi pelanggan, presentasi atau penawaran, negosiasi, closing, order processing, delivery, after sale service, penagihan. Semua tahap harus memiliki aturan kerja yang jelas. 3. Susun SOP sales atau sales SOP. SOP sama dengan langkah kerja operasional. Minimal SOP yang harus ada. A. SOP kunjungan. Jumlah kunjungan per hari. Rencana kunjungan atau visit plan. Laporan kunjungan atau call report. B. SOP penawaran. Format quotation, standar discount, approval level discount. C. SOP negosiasi. Batas diskon maksimal. Syarat pembayaran, kewenangan sales versus manager. D. SOP pemesanan. Alur order, dokumen PO, input ke sistem. E. SOP after sales. Follow up, komplain, retur barang. Ini yang disebut prosedur penjualan. 4. Buat kebijakan penjualan atau sales policy. Policy sama dengan aturan keputusan manajerial. Contoh kebijakan, batas kredit pelanggan, termin pembayaran, diskon maksimal, wilayah kerja sales, prioritas segmen pelanggan, komisi dan insentif. Bedanya, SOP cara kerja, policy batasan keputusan. Agar efektif, agar membantu mencapai target bisnis. Lakukan, selaraskan dengan strategi. Contoh, strategi sama dengan tambah pelanggan baru. Maka insentif lebih besar untuk new customer dibanding repeat order. Buat sederhana, sales tidak membaca dokumen 40 halaman. Gunakan flowchart atau checklist. Fokus ke aktivitas kunci, kontrol kunjungan, prospek, closing, bukan hanya laporan administrasi. Sertakan KPI. Contoh, 6 kunjungan per hari, 25 prospek per bulan, closing rate 20%. 6. Cara membuatnya efisien. Efisien sama dengan biaya operasional rendah dan waktu tidak terbuang. Prakteknya, standard form, quotation, laporan kunjungan, order form, template proposal, CRM atau sales log sederhana, approval berjenjang jelas, tidak bolak-balik. Batas diskon sudah ditentukan, sales tidak perlu tanya terus. Dampak, proses lebih cepat, kesalahan berkurang, supervisor tidak terbebani hal kecil. 4. Persyaratan dan kriteria jabatan dirumuskan dalam deskripsi jabatan dan tanggung jawab tim. Persyaratan dan kriteria jabatan dirumuskan dalam deskripsi jabatan dan tanggung jawab tim. Maksudnya, sales manager menyusun standar kerja formal agar tim sales memiliki pembagian kerja yang jelas, target jelas, kompetensi sesuai, pengawasan mudah. Ini menjadi dasar rekrutmen, pelatihan, penilaian kinerja, pengendalian target penjualan. 1. Tentukan struktur tim penjualan. Berdasarkan rencana penjualan, misalnya supervisor sales, sales representative, atau sales admin. Setiap posisi harus berbeda perannya. 2. Buat deskripsi jabatan, atau job description. Menjelaskan apa yang dikerjakan dan hasil yang harus dicapai. Komponen yang wajib ada, nama jabatan, tujuan jabatan, tugas pokok, tanggung jawab, wewenang, indikator kinerja atau KPI, hubungan kerja. Contoh, sales representative. Tujuan jabatan, melaksanakan aktivitas penjualan untuk mencapai target omset di wilayah yang ditetapkan. Tugas pokok, melakukan kunjungan pelanggan, mencari prospek baru, presentasi produk, membuat penawaran, negosiasi, closing, membuat laporan kunjungan. Tanggung jawab, target penjualan tercapai, pelanggan baru bertambah, pelanggan lama aktif, tidak terjadi piutang bermasalah. Wewenang,
memberikan diskon maksimal 5%, mengatur jadwal kunjungan, memilih pelanggan prioritas, KPI, omset bulanan, jumlah kunjungan, closing rate, jumlah pelanggan baru. 3. Buat persyaratan jabatan atau job specification. Menjelaskan seperti apa orang yang boleh menempati jabatan itu. Berisi, pendidikan, minimal SMA atau D3. Pengalaman penjualan 1 hingga 2 tahun. Kompetensi wajib, komunikasi persuasif, negosiasi, presentasi, kemampuan mencari prospek, product knowledge. Keterampilan teknis, membuat penawaran, menggunakan CRM atau laporan. Sikap kerja, disiplin, orientasi target, tahan penolakan, percaya diri. Keterampilan teknis, membuat penawaran, menggunakan CRM atau laporan. Sikap kerja, disiplin, orientasi target, tahan penolakan, percaya diri. 4. Pembagian tanggung jawab tim. Ini yang menjadi inti KUK. Dengan ini, tidak ada pekerjaan tumpang tindih, kontrol kinerja jelas, evaluasi mudah. 5. Agar efektif. KPI setiap jabatan terkait langsung target penjualan, tanggung jawab berbasis hasil, omset, pelanggan, closing, wewenang jelas, keputusan cepat. 6. Agar efisien. Sales fokus jualan, bukan administrasi. Supervisor fokus coaching. Admin mengurus dokumen, rekrutmen tepat, tidak salah orang.